Oke, mari kita langsung bedah salah satu laga paling gila dan dramatis di babak 16 besar kali ini. Meksiko ngelawan Inggris. Sebagai analis, saya ngelihat laga ini tuh bukan cuma soal drama adu penalti atau insiden kartu merah ya. Ini adalah masterclass sesungguhnya tentang gimana transisi serangan super cepat dan pertahanan low block tingkat tinggi dieksekusi di bawah tekanan ekstrim. Yuk, kita mulai bahas. Nah, pertanyaan mendasarnya tuh ini. Coba kalian bayangin, gimana caranya cuma dengan 10 pemain, Inggris bisa selamat dari gempuran tanpa henti di stadion yang terkenal paling angker di dunia. Bayangin aja tekanannya, main kurang satu orang, nahan intensitas serangan tim tuan rumah yang lagi on fire banget. Ini udah bukan cuma soal formasi di atas kertas lagi, ini murni soal insting bertahan hidup dan disiplin taktis yang luar biasa di lapangan. Rintangan pertama mereka jelas mematahkan yang namanya kutukan Stadion Azteca. Dan percaya atau enggak, bahkan sebelum peluit mulai ditiup, alam tuh seolah ikut-ikutan ngasih teror. Laga ini kan sempat ditunda 1 jam gara-gara badai petir, atmosfernya jadi makin mencekam. Dan pastinya, ini nambah beban mental yang lumayan berat buat skuad Thomas Tuchel sebelum mereka benar-benar nyentuh bola. Terus, kita nggak bisa nutup mata dari beban sejarahnya. Gila sih ini. Di satu sisi, Meksiko punya benteng Azteca. Mereka ini nggak terkalahkan dalam 10 laga Piala Dunia terakhir di stadion ini. Rekor kandang yang benar-benar solid. Tapi di sisi lain, Inggris datang bawa trauma masa lalu. Ingat kan kekalahan menyakitkan di perempat final 1986 gara-gara gol kontroversial tangan Tuhan Diego Maradona? Ini ibarat tembok psikologis raksasa yang harus diruntuhin sama anak-anak Inggris malam itu. Tapi, skuad Tiga Singa ngerespon semua tekanan itu dengan efisiensi serangan balik yang wow, mematikan banget. Di babak pertama, kita tuh disuguhin masterclass taktikal. Tuchel sadar banget mereka bakal ditekan habis-habisan, jadi dia nginstruksiin transisi dari bertahan ke menyerang secara kilat. Mereka pinter banget ngeksploitasi ruang kosong yang ditinggalin sama fullback Meksiko tiap kali bola berhasil direbut. Coba kita bedah proses gol pembuka ini perlahan ya. Semuanya itu berawal dari momen super kritis di menit ke-15. Pas Jordan Pickford harus terbang regangin badannya buat nepin sundulan tajam Raul Jimenez. Dari titik krusial itu, Inggris langsung bereaksi. Bukayo Saka ngelakuin sprint gila-gilaan di sayap kanan, ngasih umpan silang yang akurat banget, dan boom! Diselesain lewat sundulan mematikan Jude Bellingham di tiang jauh pada menit ke-36. Ini contoh klasik banget, selamat dari ancaman di belakang, terus langsung lempar serangan balik yang ngancurin lawan. Dan coba perhatiin angka yang satu ini, 98 detik. Ya, bener banget, cuma 98 detik. Itu jeda waktu yang super singkat antara gol pertama dan gol kedua Bellingham. Begitu Inggris ngerebut lagi penguasaan di lini tengah, gelandang Real Madrid ini langsung main umpan 1-2 progresif yang jenius banget sama Harry Kane. Nggak nyampe 2 menit, struktur pertahanan Meksiko dibikin hancur lebur sama kecepatan transisi mereka. Tapi ya, namanya sepak bola level dunia, selalu aja ada plot twist. Momentum tuh bisa berbalik arah dalam hitungan detik. Masuk babak kedua, petakannya datang. Di menit 54, Jarell Quansah telat ngelakuin tackle dan malah kena tulang kering Jesus Gallardo. Wasit ngecek VAR dan bam, kartu merah langsung. Ini dia titik krisis taktis tertinggi yang rubah 180 derajat wajah pertandingan. Kalau kita tarik ke garis waktu, periode 33 menit ini isinya murni kekacauan. Abis 2 gol kilat Bellingham, Meksiko langsung ngebales lewat volley insting Quinones di menit 42. Nggak lama kemudian, datanglah kartu merah di menit 54 tadi. Di tengah kepanikan dan bongkar pasang formasi, ayunan momentumnya kerasa brutal banget. Apalagi ditambah aksi saling balas gol penalti antara Kane dan Jimenez, laga ini bener-bener ngebut ganti-gantian nyerang dari ujung ke ujung lapangan. Masuk ke fase ini, pertandingannya udah berubah jadi murni perang mental. Lihat aja gimana Anthony Gordon nunjukin kecerdasan posisinya buat menangin penalti, yang terus dieksekusi dengan super dingin sama sang kapten buat ngembalin keunggulan. Tapi, gak lama kemudian Kane malah bikin kesalahan di area pertahanan sendiri. Ini bukti nyata kalau tekanan yang ekstrim tuh bisa bikin konsentrasi pemain kelas dunia sekalipun jadi goyah. Perubahan struktur main di sini tuh kelihatan banget bedanya. Pas masih lengkap 11 pemain, Inggris itu nyaman ngontrol lini tengah dan ngandelin transisi serang yang super cepat. Tapi begitu sisa 10 orang, Tuchel langsung ngambil keputusan pragmatis. Mereka total pindah ke mode survival, numpuk pemain di area penalti dan ngasihin aja penguasaan bola ke Meksiko. Ini keputusan sadar buat murni bertahan hidup. Kita bedah sedikit taktik survival ala Tuchel ini ya. Pertama, dia narik garis pertahanan dalam banget, bikin low block.
Kedua, para pemain dipaksa jaga kekompakan formasi, rapet banget dan mereka rela jatuh bangun ngorbanin badan buat ngeblok tembakan lawan. Ketiga, yang paling penting nih, disiplin posisi dan nggak boleh kepancing emosi. Terus yang terakhir, benteng penentunya ya penyelamatan-penyelamatan krusial dari Pickford. Koordinasi inilah yang bikin mereka tetap unggul. Buat ngasih gambaran betapa menderitanya lini belakang Inggris malam itu, kalian cuma perlu ngelihat satu angka raksasa ini, 20. Ada 20 tembakan yang diberondong sama Meksiko ke arah gawang Inggris. Fakta bahwa anak asuh Tuchel bisa nahan supaya nggak kebobolan gol penyeimbang di waktu normal, itu benar-benar ngebuktiin betapa heroik dan solidnya disiplin pertahanan mereka. Nah, setelah kita bisa napas lega ngelewatin semua ketegangan tadi, kita juga wajib ngasih spotlight ke rekor-rekor bersejarah dari laga ini. Kemenangan ini bukan sekedar tiket lolos ke babak selanjutnya aja loh. Ini tuh bikin sejarah baru, baik buat capaian individu para pemainnya maupun rekor tim nasional secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin angka, statistik individu mereka ini gokil banget. Harry Kane sekarang udah nyetak 6 gol, nyamain rekornya sendiri di 2018 dan juga rekor legendaris Gary Lineker di tahun 1986. Terus Jude Bellingham, 2 gol kilatnya dalam 38 menit, ngebikin dia jadi pencetak brace tercepat kedua buat Inggris di sejarah Piala Dunia. Cuma kalah dari, tebak siapa? Iya, Gary Lineker lagi. Nama mereka berdua benar-benar jadi bintang utama di laga ini. Gak cuma para penyerang, rekor juga tercipta di sektor lain. Di bawah Mister, Jordan Pickford nyatet penampilannya yang ke-17 di Piala Dunia, nyamain rekor abadi kiper legendaris Peter Shilton. Dan kita juga harus kasih apresiasi buat kubu Meksiko, khususnya Julian Quinones. Dia berhasil nyamain rekor 4 gol Piala Dunia milik legenda Meksiko, plus nyetak sejarah sebagai orang Meksiko pertama yang bisa ngegolin di 3 laga putaran final berturut-turut. Luar biasa banget kan? Kemenangan dramatis ini nganterin Inggris ke perempat final Piala Dunia ke-11 mereka. Sebagai catatan, cuma Brazil dan Jerman yang punya rekor masuk perempat final lebih banyak dari mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, mampukah mental baja 10 pemain yang berhasil lolos dari neraka Azteca ini menundukkan Norwegia di Miami nanti? Satu hal yang pasti, ujian berat ini udah bikin mereka makin matang secara taktikal. Oke, terima kasih udah nemenin saya ngebedah laga ini. Tetap ikuti terus analisis taktik kami. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.